yang di Indonesia. Baik, selamat malam saudara sekalian yang di Indonesia. Demikian juga selamat sore buat teman-teman di Eropa. Juga selamat pagi ya buat Pak Edi di Amerika. Terima kasih saudara sekalian setia untuk belajar lagi seri baru ya. Kali ini kita akan belajar sebuah seri baru yaitu pembenaran oleh iman, dan kita akan belajar dari dua buku yang telah pernah mengubah sejarah gereja, yaitu buku Roma dan Galatia. Semoga kedua buku ini juga akan mengubah hidup kita, hidup saudara sekalian. Mari saya akan presentasi akhir 30 menit. Dan setelah itu kita akan berdiskusi ya. Jadi saya persilakan saudara sekalian untuk mengajukan pertanyaan ya, mungkin tambahan juga boleh ya. Baik, saya share screen saya. Oke. Ya. Kita akan langsung masuk kepada Roma 1 ya. Judulnya saya beri adalah Hamba Yesus Kristus. Baik, outline pelajaran kita seperti biasa saya ringkaskan supaya kita mudah mengikuti. Kita akan mengambil 3 ayat dari Roma 1, dan itu adalah outline pelajaran kita. Yang pertama, penulis dan waktu, buku Roma. Yang kedua, kita mau mengenal siapa ini jemaat Roma. Dan yang ketiga, apa sih inti ya dari surat Roma. Dan terakhir, seperti biasa kita mau ambil aplikasi buat kita. Saya ingin mengambil aplikasi yaitu dengan judul Hamba Siapakah Saya Ini. Baik, mari kita belajar. Pertama, kita mau belajar penulis kitab Roma dan waktunya kapan ditulis ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 1 ayat 1, dikatakan apa? Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikutuk ya, untuk memberitakan Injil Allah. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa penulisnya siapa? Paulus ya. Karena Roma 1 ayat 1 bilang begitu, dari Paulus. Tetapi kita perlu tahu bahwa jangan dibingungkan sebab Paulus tidak sendirian biasanya kalau menulis surat. Di dalam hal buku Roma ada juru tulisnya. Jadi rupanya Paulus ini biasa berkhotbah, lebih mudah kalau dia berbicara ada orang yang menulisnya. Jadi juru tulisnya disebutkan dalam Roma 16 ayat 12 dikatakan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi suratnya dari Paulus, idenya, juru tulisnya adalah seorang bernama Tertius. Nah, kapan buku Roma ini ditulis? Ditulis pada tahun 57 dan 58 Masehi, yaitu 27 tahun setelah penyaliban Yesus. Jadi ini peristiwa Yesus disalib masih lumayan hangat, tapi sudah lewat lumayan lama, 27 tahun. Nah, ini kita bisa lihat di buku keterangan tentang kitab Roma, tahun 57 sampai 58. Tetapi, jikalau saudara mau ambil waktu, saudara juga bisa menghitung kapan kira-kira surat ini ditulis. Yaitu saudara harus mempelajari perjalanan Paulus, ya, dan kebetulan kitab ini ditulis dari kota Korintus, saudara tinggal hitung perjalanan misionaris Paulus, dan kapan Paulus bertobat, lalu saudara hitung lamanya perjalanan, saudara akan dapati bahwa Paulus mendarat di kota Korintus sekitar tahun 57 atau 58 Masehi. Jadi untuk menyingkat waktu, kita ambil saja, percaya saja angka ini, yaitu ditulis 27 tahun setelah penyaliban Yesus. Dan usia Paulus pada saat menulis surat ini sekitar 50 tahun. Jadi Paulus itu bertobat umur 26. Jadi kalau begitu, Paulus menulis Roma itu setelah 24 tahun melayani Yesus Kristus. Jadi kita pelajari angka-angka ini supaya kita dapat sebuah insight, dapatkan kesan yang tepat tentang penulis ini ya, yaitu umurnya sekitar 50-an tahun.
dan pengalaman evangelisasinya sudah lebih banyak ya. Dan dia rindu sekali menginjil lebih luas lagi. Dia ingin pergi ke Roma. Oke, dan tempat penulisannya di mana? Itu ditulis di kota Korintus ya, dan buktinya kita bisa dapatkan di beberapa informasi ini. Misalnya di dalam kitab Roma dikatakan salam kepada kamu dari Gaius. Jadi waktu dia mau tulis surat kepada Roma, dia bilang dari teman saya Gaius. Nah, Gaius ini siapa? Gaius ini adalah orang yang dibaptis oleh Paulus di Korintus ya. Dan di dalam Roma 16 ada kata Erastus, ya bendahara negeri. Ya. Kelihatannya dia pegawai negeri. Dan di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 20 ada keterangan bahwa Erastus yang tinggal di Korintus. Jadi kita dapatkan konfirmasi bahwa tempat Paulus menulis adalah dari kota Korintus waktu dia punya beberapa minggu untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Dia punya waktu kosong, itu sebabnya dia menulis surat kepada orang Roma. Dan Paulus memang pada saat menulis ini dia belum pernah ke Roma dan bercita-cita ke Roma. Dan menurut Kisah Para Rasul 28, akhirnya Paulus berhasil ke Roma. Tetapi bukan sebagai penginjil biasa, tapi sebagai tawanan ya. Dan di Roma inilah dia mengakhiri hidupnya. Alkitab tidak mencatat kematian Paulus. Tetapi kalau kita membaca buku The Acts of Apostle, karangan Ellen G. White, halaman 509, paragraf 1, kita dapati keterangan bahwa dia waktu tinggal di Roma itulah dia diadili dan akhirnya dihukum pancung ya, kepalanya dipotong sampai putus oleh pengadilan Roma. Baik, itulah nasib Paulus ya, pada akhirnya dia sampai juga kepada kota Roma. Baik, itu yang pertama tentang penulis dan waktunya. Sekarang mari kita mengenal jemaat Roma. Ya, siapa ini gereja Roma? Paulus menulis di dalam Roma 1 ayat 8 sampai 10, dia bilang begini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, terkenal. Ayat 10 katakan, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Paulus waktu menulis surat ini, dia belum pernah lihat Roma, dia ingin sekali ke Roma. Nah, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa kenapa Paulus ingin sekali ke Roma. Roma itu pada saat itu adalah pusat dunia. Kenapa? Itu adalah ibu kota kerajaan Roma. Jadi kerajaannya namanya Roma, ibu kotanya juga kebetulan namanya sama, yaitu Roma. Dan pada zaman Roma berkuasa, dia menguasai hampir seluruh dunia. Dan dia membuat jalan yang paling panjang di seluruh zaman ya. Kerajaan paling rajin bikin jalan ya. Dan semua jalan itu dari Roma berpusat pergi ke segala tempat. Jadi semua jalan itu menuju ke Roma. Nah, dari kerajinan Roma membikin jalan-jalan inilah, ada pepatah dalam bahasa Inggris katanya apa? Semua jalan menuju ke Roma. Oke. Dan Paulus, dari mana dia mendengar informasi tentang gereja Roma? Rupanya dia di Korintus berkenalan dengan orang dari anggota gereja dari Roma yang datang ke Korintus. Mari kita baca catatan ini di dalam Kisah Para Rasul 18, 2 dan 3 dikatakan, di Korintus, ia, yaitu Paulus, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia, ya, di mana Roma berada, dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah.
Jadi kita bisa mengerti bahwa karena mereka serumah, sama-sama melayani Tuhan, dan Priscilla dan Aquila ini datang dari Roma, tentu saja mereka sering ngobrol ya. Jadi Paulus banyak mendengar tentang gereja Roma dari perkenalannya dengan Aquila dan Priscilla. Baik, dan siapa pendiri gereja Roma ini? Tidak tahu. Dan ini yang menarik perhatian saya, saudara sekalian, bahwa gereja Roma, gereja yang katanya terkenal ada di pusat dunia, pendirinya tidak dicatat di Alkitab. Buat saya ini adalah sebuah bukti bahwa Injil telah sampai ke seluruh dunia dalam satu generasi zaman Paulus. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Bukan mesti orang-orang yang terkenal, orang yang terdidik. Tuhan bisa pakai orang yang tidak terkenal untuk menjadi alat Injil baginya. Jadi saudara sekalian, apakah saudara muda, tua? Sama. Jikalau hati kita membara untuk Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai. Baik, nah di Roma, walaupun gereja ini imannya terkenal, dan mungkin jumlahnya juga makin bertambah banyak, tetapi ada masalah di kota Roma. Masalah ini kita lihat di dalam Roma 11 ayat 19 dan 20 dicatat oleh Paulus. Ya, mungkin kamu akan berkata, ada cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi rupanya ada gesekan, keretakan hubungan antara orang Kristen Yahudi dan Kristen dari non-Yahudi. Jadi orang yang non-Yahudi merasa tidak suka sama orang Yahudi sebab mereka lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi orang Yahudi juga merasa bahwa mereka bangga sebab mereka mempunyai hukum Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi ini tidak. Orang non-Yahudi ini tidak bersunat, tidak mengikuti tata cara Taurat yang lain. Jadi ada gesekan, ada keretakan hubungan. Kemudian ada juga masalah salah paham, ajaran sesat soal keselamatan di Roma. Ya. Jadi inilah salah satu masalah di Roma. Baik, itu mengenal gereja Roma. Itu sebabnya Paulus ingin sekali ke sana. Nah sekarang mari kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu apa sih inti surat kepada Roma ini. Intinya kita dapati di Roma 1 ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Sebab aku tidak malu. Ini saya terjemahkan ulang karena dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam bahasa aslinya itu adalah sebab aku tidak malu dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara sekalian, ayat ini kelihatannya panjang, sebenarnya hanya mengandung dua kata kunci, yaitu iman dan Injil dan iman. Jadi inti dari kitab Roma adalah Injil dan iman. Baik. Nah, Paulus kenapa ingin sekali menulis ini tentang Injil dan iman? Apa yang menjadi beban Paulus? Dalam Roma 1 ayat 14 dan 15, Paulus berkata, menulis, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, saudara sekalian, saudara tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Paulus adalah seorang yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Dan Yesus menyuruh Paulus untuk memberitakan Injil sangat khusus. Yesus bilang bahwa kamu akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi Paulus punya tugas itu beda dengan rasul yang lain. Rasul yang lain
kebanyakan memberitakan Injil kepada orang Yahudi dulu, dan orang Yahudi ini kemudian menyebarkan kepada orang lain. Tetapi Paulus diberi tugas double, beritakan kepada orang bangsamu dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan memang Paulus adalah orang yang tepat sekali untuk ini. Ya, sebab kenapa? Paulus itu darahnya Yahudi, lahirnya di luar Yahudi. Bisa bicara berbagai bahasa. Dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dia juga bisa bahasa Roma, dia bisa bahasa Latin, bahasa Greka. Jadi dia adalah seorang yang sangat internasional. Secara darah dia adalah Yahudi, tetapi secara sipil, secara kewarganegaraan dia adalah Roma. Jadi ini sebenarnya adalah orang yang baik sekali, cocok sekali untuk jadi duta bagi Kristus di bangsanya sendiri dan di luar negeri. Ini benar-benar orang yang cocok. Nah, saudara sekalian, Tuhan bukan pilih orang pintar. Tuhan paling suka adalah kalau dia mau, ya bukan pintar. Tetapi alangkah bagusnya orang yang mau ini juga adalah orang yang terlatih. Itulah kombinasi yang sangat sempurna. Terlatih, tetapi juga mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Jadi Paulus bilang, saya ini berhutang. Berhutang kenapa? Saya tahu bahasa Yunani. Saya harus memberitakan Injil kepada Yunani. Saya bisa bahasa Ibrani. Saya pengen juga memberitakan Injil kepada bangsa saya. Jadi Paulus berhutang karena dipanggil oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, setelah kita dibaptis, apakah kita merasa berhutang? Sesungguhnya kita adalah orang berhutang, bukan? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita adalah orang yang tidak bayar hutang kebaikan Yesus pada kita, bukan? Baik, kita lanjut. Mengapa Paulus ingin menekankan Injil dan iman? Tadi kita telah pelajari bahwa di dalam gereja Roma ada keretakan hubungan antara Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Dan ada salah paham soal doktrin keselamatan. Itu sebabnya Paulus di dalam Roma 1 ayat 11 dan 13 bilang begini, kenapa saya ingin mengunjungi kamu? Mari kita baca, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu untuk menguatkan kamu. 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti yang juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi Paulus kenapa ingin sekali datang ke Roma? Dia mendengarkan keretakan hubungan antara Yahudi dan non-Yahudi, orang yang sudah dibaptis, ada gesekan rasial. Kemudian juga dia dengar, wah, doktrin keselamatan itu simpang siur. Itu sebabnya dia bilang, saya pengen sekali menguatkan kamu. Dan kalau boleh menemukan buah. Artinya iman yang kamu percaya itu saya ingin lihat buahnya. Jadi Paulus ingin sekali mendamaikan Israel dan non-Israel. Baik, itu sebabnya Paulus ingin berbagi doktrin yang benar ini ya. Dan doktrin yang benar ini dicantumkan di dalam ayat 16 dan 17. Jadi kalau saudara tidak punya waktu untuk membaca seluruh kitab Roma, renungkanlah 2 ayat ini. Dan bila mana saudara mengerti, saudara sudah lengkap mempelajari Roma. Tetapi bila mana saudara tidak mengerti kedua ayat ini, saudara perlu mempelajari seluruh buku Roma. Jadi inti dari buku Roma ada di dalam 2 ayat ini ya. Kita baca sekali lagi. Sebab aku tidak malu, kata Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara perhatikan. Doktrin ini
inti dari kitab Roma ini, Paulus ambil dari mana? Apakah Paulus ujuk-ujuk punya sebuah doktrin baru? Kalau saudara lihat di referensi Alkitab di catatan kaki, saudara akan dapati bahwa Paulus sedang mengutip sebuah ayat di Perjanjian Lama. Dan ayat itu adalah Habakuk 2 ayat 4. Nah, saudara sekalian, apa arti dari kutipan Habakuk ini? Saya menemukan sebuah fakta yang menarik dari buku Roma, yaitu bahwa di dalam kitab Roma, dalam bahasa Indonesia, total ada 434 ayat. Dan coba saudara tebak berapa ayat kitab Roma yang dikutip dari Perjanjian Lama. Saya hitung, 76 ayat. Artinya kalau saudara bikin persentase, 17,5% atau 1/6 berasal dari Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang mungkin pernah mendengar bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bertolak belakang. Saudara akan tercengang oleh buku Roma, bahwa buku Roma adalah sebuah bukti bahwa tidak ada doktrin yang baru yang muncul di Perjanjian Baru. Semua doktrin di Perjanjian Baru sudah ada di Perjanjian Lama. Paulus hanya mengungkapkannya kembali, membuatnya lebih jelas, memberikan keterangan, memberikan bukti-bukti baru. Jadi kita bisa ambil pelajaran apa? Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan hal yang baru. Dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Saudara sekalian, ini adalah kabar baik buat kita ya. Janganlah kita anggap Perjanjian Lama itu terlalu lama, atau saya Kristen, saya hanya mau baca Perjanjian Baru. Jangan, saudara sekalian. Itu Perjanjian Lama itu kayak fondasi, dan Perjanjian Baru adalah rumahnya. Jadi kalau fondasinya kita hilangkan, rumahnya akan segera roboh. Jadi jangan lupa, Injil dari kitab Roma sebenarnya digali dari Perjanjian Lama juga. Baik, dan ada fakta lain bahwa memang Paulus bilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa aslinya, kekuatan Allah adalah dunamos, yaitu the power of God. Dan memang buku ini adalah buku yang telah menghasilkan reformasi Protestan di tahun 1517. Dan saudara tahu bahwa Martin Luther, seorang reformator Protestan, kapan dia menemukan titik balik dalam hidupnya? Dia menemukan titik baliknya waktu dia membaca Alkitab yang dirantai di perpustakaan universitas. Dan buku yang paling menarik perhatian dia adalah kitab Roma. Setelah dia membaca sendiri kitab Roma, membaca sendiri saudara sekalian, sampai mengerti, hidupnya berubah. Dan buku Roma adalah titik balik kehidupan Martin Luther. Dan terjadilah reformasi. Saudara sekalian, semoga saya berdoa buku Roma ini dan Galatia khususnya, bila mana saudara baca sendiri dan mengertinya, semoga buku ini juga akan menjadi titik balik hidup Anda. Pengalaman Anda beragama akan berubah total. Baik, jadi sebagai kesimpulan saudara sekalian, inti dari kitab Roma adalah apa? Iman, ya. Paulus sedang berbicara iman. Dan iman itu diperjelas lagi sama Paulus, yaitu iman yang dari iman kepada iman, kata Paulus. Ya. Apa artinya dari iman kepada iman? Itu Paulus sedang mau menolong kita untuk mengerti iman secara pengetahuan yang benar. Ya. Jadi dia mau kita mengerti iman itu dari pengetahuan yang benar tentang iman kepada apa? Pengalaman iman. Nah, pengetahuan iman itu dalam bahasa teologi biasa disebut pembenaran oleh iman, ya, atau righteousness by faith, atau justification by faith. Nah, apa itu pengalaman iman? Yaitu penurutan oleh iman. Jadi sebenarnya buku Roma itu bukan hanya berisi pembenaran oleh iman, tetapi juga penurutan oleh iman. Nah, kenapa kita tidak menggunakan kata penurutan oleh iman? Sebab kata
pembenaran oleh iman, di dalamnya mengandung penurutan. Nanti di dalam bab-bab berikutnya kita akan mengerti bahwa Paulus bukan cuma kasih knowledge tentang iman, tetapi dia juga mengajak kita untuk mengaplikasikan iman. Jadi iman itu bukan sebuah teori saja, tetapi sebuah pengalaman karena dipraktekkan. Jadi inti dari kitab Roma adalah iman, dari pengetahuan yang benar tentang iman, sampai kepada penurutannya. Itulah inti dari buku Roma. Nah, saudara sekalian, bab 1 secara ringkas saya selesaikan. Sekarang kita mau ambil sebuah aplikasi buat hidup kita ya. Saya ingin beri judul ini, saya hamba siapa ya? Paulus dalam Roma 1 ayat 1 dia katakan apa? Dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Oh, menarik sekali cara Paulus memperkenalkan dirinya ya. Saya adalah seorang hamba Yesus Kristus. Sebenarnya kata hamba ini kata yang sudah dihaluskan, servant. Bahasa aslinya itu sebenarnya bond servant, budak belian. Saya adalah seorang budak Yesus Kristus. Saudara sekalian, hari ini kata hamba Tuhan adalah kata yang bagus, bukan? Pada zaman dahulu kata hamba adalah kata yang jelek. Satu kali saya pergi ke Amerika Serikat dan saya pergi mengunjungi namanya tempat heritage, tempat perbudakan, di mana pernah dilakukan perbudakan. Rumah-rumah tempat budak itu sekarang jadi museum ya. Orang bisa lihat bagaimana dulu caranya budak-budak itu diborgol, tempat rumahnya kayak apa, tempat tidurnya seperti apa. Dan yang menarik perhatian saudara sekalian, menarik perhatian saya adalah satu kali saya masuk ke sebuah bedeng kayu, tempat budak-budak itu tidur, bekerja untuk tuannya. Ada sebuah buku catatan tentang harga budak-budak itu. Misalnya, si A dibeli $50, dijual $100. Ada budak yang dibeli $50, dijual $20. Ada budak yang dibeli $50, kemudian angkanya 0, artinya mati dia. Saudara sekalian, mengeri sekali kalau membayangkan masa perbudakan. Seorang budak itu nggak ada harga. Seorang budak itu dianggap seperti barang ya, seperti kita bikin akuntansi, inventaris motor ya, alat-alat kita. Jadi mereka bukanlah orang merdeka, mereka adalah seorang yang penurutannya penuh kepada Tuhan, nggak ada ego sama sekali. Mereka adalah milik Tuhan sepenuhnya, nggak punya harga diri sama sekali. Nah, saudara sekalian, Paulus memperkenalkan diri dengan kata ini. Saya adalah budaknya Yesus Kristus. Apa artinya, saudara sekalian? Alkitab memberitahu kepada kita, sesungguhnya hanya ada 2 macam perbudakan. 2 macam perhambaan di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah perhambaan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus mengajarkan di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan oleh Yesus, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau begitu di dunia ini cuma ada 2 perbudakan, bukan? 1, perbudakan oleh Tuhan. Ikut Tuhan jadi budaknya dia. Yang kedua, dosa, ikut dia. Jadi saudara sekalian, hanya 2 inilah di mana kita berada. Kita pasti berada di salah satu daripada ini. Nah, bagaimana caranya kita membedakan bahwa saya ini budak siapa? Saya tidak bertanya soal gereja, mana saudara pergi, atau saudara sudah dibaptis atau belum. Bukan itu. Ini kita lagi bicara soal rohani, kerohanian ya, bukan soal gereja mana. Kita sedang mau membedakan, walaupun saya ke gereja, saya mau tahu saya ini budaknya siapa. Roma 6 ayat 16, Paulus memberikan sebuah definisi bagaimana membedakan ini, kita ini budaknya siapa. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 16, saya bacakan,
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kata kunci untuk membedakan kita ini budaknya siapa adalah apa? Taat. Kepada siapa kita taat, itulah Tuhan kita. Jadi, saudara sekalian, seorang budak itu selalu berjawabnya yes. Nggak pernah menolak. Jadi, suara siapa yang Anda taati? Kalau dosa, nafsu sedang berbisik kepada Anda, kalau kita serta-merta menuruti dia, kita adalah budak dari nafsu. Kalau kita adalah orang berkata menyinggung perasaan kita, lalu kita mudah tersinggung, kita adalah budak dari ego kita, bukan? Kalau kita adalah seorang yang, lihat makanan yang tidak sehat tapi nggak tahan, dan kita selalu kalah sama perut kita, selalu jawab yes sama perut kita, maka kita adalah budak daripada nafsu makan. Kalau ada orang yang kecanduan pornografi dan tidak sanggup menolaknya, selalu bilang yes kepada pornografi, maka dia adalah budak daripada pornografi. Jadi, saudara sekalian, kita mudah sekali mengetahui, saya ini budak siapa. Jikalau film yang melanggar firman Tuhan memanggil kita, dan kita selalu menurutinya, kita adalah budak daripada itu. Jadi, ini adalah sebuah cara kita mengetahuinya. Apakah kita menyembah adalah budak dari Yesus Kristus atau budak daripada nafsu kita sendiri. Mungkin saudara juga bisa menguji begini. Apakah yang ingin Anda banggakan kepada orang lain? Misalnya harga diri, ya ego ya, kalau tersinggung pengen balas. Itu adalah bukti bahwa kita budak daripada dosa ya. Tetapi kalau kita tidak melayani ego kita, harga diri kita, kita adalah budak Yesus Kristus ya. Dan apalagi yang ingin kita banggakan kepada orang lain? Apakah kecantikan saya? Apakah kita berdandan berlebihan sehingga kita cenderung memuja diri? Itu menandakan bahwa kita sedang jadi budak daripada diri kita sendiri. Kemudian apakah prestasi saya yang selalu banggakan? Dan yang terakhir ini saudara sekalian, seringkali kita pikir kita membangga-banggain agama kita adalah perkara yang baik. Ternyata bukan. Membangga-banggakan agama saya juga adalah sebuah perbudakan, yaitu bangga kepada ego kita. Baik, saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada kita, ya, sebelum dia bilang bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Yesus memberikan janji ini kepada kita, yaitu apa bedanya menjadi budak dari Yesus Kristus. Kita baca ini ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ya. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu telah mengetahui kebenaran. Dan jikalau kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa menjadi budak dosa adalah salah satu cara hidup. Yang kedua adalah menjadi budak Yesus Kristus, dan Yesus berkata, perbudakan lewat Yesus Kristus adalah sebuah perbudakan yang memerdekakan. Jadi saudara sekalian, menjadi budak Yesus Kristus adalah lebih enak. Dan kita telah belajar cara membedakannya. Pertanyaan terakhir saya adalah, saudara sekalian, maukah engkau dengan kuasa Allah memilih untuk menjadi budak Yesus Kristus? Sebab itulah cara hidup yang paling bebas dan bahagia. Pikirkanlah, buktikanlah. Semoga pelajaran hari ini akan menolong kita mengalami sebuah hidup, pengalaman keagamaan yang baru. Kita tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk diskusi. Bapa dalam surga, Allah Maha Baik. Terima kasih untuk buku ajaib seperti Roma ini.
di mana Engkau telah mengubahkan jalan sejarah. Engkau telah mengubah jutaan manusia, hidupnya berubah oleh karena pengenalan akan Yesus Kristus dengan tepat. Dan biarlah pengalaman jutaan orang pada masa lalu menjadi bagian kami pada saat ini. Berkati semua pendengar, kiranya benih firman Tuhan ini boleh tertanam di tempat yang paling subur dalam hati pendengar dan menghasilkan buah berpuluh lipat, ratus kali lipat untuk memuliakan nama Tuhan. Besertalah kami di dalam tanya jawab, berikan kami hikmat untuk itu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.